Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dengan NIM 250201300047. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mendongeng di TK 171 Yogyakarta dengan judul dongeng yaitu Persahabatan Antara Bebek dan juga Tupai. Belum sama saya. Pak Siti namanya. Bundutnya nyanyi nggak? Oke, perkenalkan nama saya Mbak Siti. Betul sekali. Kakak Siti. Kakak mulai mendongeng. Oke, sebelum kakak mulai mendongeng, kakak mau ajarin tepuk fokus dulu. Ikutin ya. Tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Gitu ya. Tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Sekali lagi ya. Tepuk fokus. Tengok kanan, no, tengok kiri, no, fokus. Di sini Mbak mau mendongeng kisah tentang persahabatan antara tupai dan juga bebek. Ya, siapa yang jadi punya sahabat nih, Bang? Angkat tangannya. Coba tos sama sahabatnya. Tos. Nah, di sini Mbak udah bawa animasinya ya, adik-adik semua. Jadi di sini Mbak mau mendongeng kisah persahabatan antara tupai dan juga bebek. Nah, tupai ini namanya adalah Koko. Siapa namanya? Koko. Nah, bebek ini namanya adalah Desi. Siapa namanya? Desi. Koko dan Desi ini merupakan dua sahabat yang tinggal di hutan yang sangat indah adik-adik semuanya. Nah, pada saat itu si Koko ini melihat di seberang sungai itu tuh ada pohon mangga yang berbuah sangat lebat. Berbuah sangat lebat. Nah, kemudian pada saat mereka bermain, Koko ini menghampiri si bebek yang sedang berenang di sungai. Koko berkata, bebek ini menyapa dulu si Kokonya. Hai Koko, hari ini kamu nampak bahagia sekali. Ada apa? Nah, Koko pun menjawab, hari ini aku sedang bahagia bebek sedang bahagia Desi karena pada hari ini aku melihat ada pohon mangga yang berbuah sangat lebat, tapi pohon mangganya itu ada di seberang sungai. Nah, ya, Desi ini menjawab apa yang sedang dikatakan oleh Koko. Kemudian Desi ini menjawab, jadi di sini Mbak mau mendongeng kisah persahabatan antara tupai dan juga bebek. Nah, tupai ini nggak ada adik. Selanjutnya si Desi dan Koko ini kan pengen banget mangga, tetapi mangganya itu ada di seberang sungai. Nah, lalu Koko bilang ke Desi, tetapi mangganya itu ada di seberang sungai. Aku kesulitan untuk menyeberang karena aku berbadan sangat kecil dan aku takut tenggelam jika aku menyeberangi sungai. Siapa yang disitu pernah lihat tupai? Tupai kecil atau besar adik-adik? Dia suka makan dulu. Tupai suka makan apa adik-adik? Ada yang tahu? Kacang. Ya, kacang ya, tapi tupai juga suka mangga loh adik-adik. Betul. Lalu di sini juga menjawab perkataan Koko. Iya juga ya. Aku juga takut kalau menyeberangi sungai sendirian karena alirannya sangat deras dan juga Desi ini nggak bisa memanjat teman-teman ya. Bebek bisa memanjat nggak adik-adik? Saya makanya. Karena cuma singa. Iya singa. Kamu bisa manjat nggak? Bisa. Jangan manjat pohon ya, nanti jatuh. Aku bisa berenang. Iya. Tapi jangan manjat pohonnya nanti. Jangan kalau jatuh kamu nangis nggak? Lanjutin ya adik-adik. Nah, terus setelah itu mereka ini bingung bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan mangga itu. Kira-kira caranya gimana adik-adik? Aku tahu bebek bisa terbang, dia punya sayap. Iya sih, tapi ini kan kecil banget. Terus muncul lagi satu tokoh.
bebek kuning namanya Ciki. Siapa namanya? Ciki. Nah, Ciki ini menjadi penengah antara mereka berdua. Kemudian Ciki ini menjawab, "Hai Desi, hai Koko, bagaimana jika kalian meminta saran kepada Kancil?" Siapa yang tahu Kancil di sini? Aku tahu. Kancil, pintar atau enggak ada? Tidak. Larinya tempat. Iya. Dia mereka Kayak kuda. Kuda lari cepat. ya oke, Mbak lanjut ya. Terus mereka berdua ini menyetujui apa yang telah disarankan oleh siapa yang namanya? Ciki. Iya, disampaikan oleh Ciki. Kemudian akhirnya mereka berdua pun setuju. Desi pun menjawab apa yang telah dikatakan Ciki. Ini terus Desi bilang, "Oh benar juga ya. Gimana kalau kita nyamperin si Kancil? Bagaimana kalau kita meminta pendapat pada siapa yang mau diminta pendapat? Si Kancil." Betul sekali. Koko ini pun juga menjawab, "Iya betul juga ya. Ayo kita pergi ke tempat Kancil." Nah, setelah itu kita pun pergi ke rumahnya Kancil yang sedang makan mentimun. Ini dia Kancilnya. Cantik nggak Kancilnya? Cantik. Cantik kayak Mbak Hijau. Imut sekali. Iya, betul. Di sini siapa yang suka sama Kancil? Aku. Kenapa kok suka Kancil? Ada aku bisa ngajak dari tahunnya. Tapi adik jangan kayak Kancil ya, kalau yang suka nyolong mentimun adik jangan suka mencuri ya, jangan suka mencuri apa yang telah menjadi milik orang lain gitu. Tirulah Kancil dari kecerdikannya. Jadi adik-adik di sini harus cerdas dan juga pintar, begitu ya. Oke enggak? Oke. Nah, kemudian si Tupai dan si Koko dan juga Desi ini kemudian menemui si Kancil yang sedang memakan mentimun. Ini nggak ada mentimunnya ya, tadi Mbak lupa beli soalnya gitu ya. Terus setelah itu mereka pun menghampiri si Kancil yang sedang memakan mentimun. Lalu Desi dan Koko ini kemudian bertanya kepada si Kancil. Kancil dulu deh yang menyapa mereka, masa datang nggak disapa ya? Nah, halo Desi, halo Koko, ada apa? Mengapa kalian menemuiku di sini? Koko pun bilang kepada Kancil, "Hai Kancil, aku dan Desi sedang ingin memakan mangga yang ada di seberang yang ada di seberang sungai. Akan tetapi kami kesulitan untuk mengambil mangga tersebut." Nah, lalu Kancil ini memberi saran. Kira-kira adik-adik bisa nggak? Ada yang bisa nebak nggak sarannya apa? Dari Kayu pakai kayu. salah. Jembatan benar, tapi bukan pakai kayu. Nah, betul sekali ya adik-adik. Si Kancil ini menyuruh, kemudian si Kancil ini memberikan saran kepada mereka. Nah, Kancil berkata seperti ini, bagaimana jika Desi memanggil teman-temannya untuk membangun sebuah jembatan. Kira-kira jembatannya itu berupa apa? Kayu. Bukan kayu, adik-adik. Jembatannya itu adalah sebuah bebek yang dirangkai seperti ini. Jadi itu Kancil menyuruh si Desi untuk memanggil teman-temannya, dan kemudian teman-teman Desi itu suruh berjajar seperti ini di area sungai itu. Jadi bebek ini bisa menjadi jembatan untuk Tupai yang nantinya dilewati oleh Tupai, supaya si Tupai ini bisa mengambil mangga dari pohon yang ada di tepi sungai itu. Nah, lalu kemudian si Desi ini menyetujui apa yang telah disampaikan oleh si Kancil. Nah, kemudian Desi ini pun memanggil teman-temannya untuk membuat jembatan seperti ini. Tidak menggunakan kapal ya. Nah, lalu setelah itu Kancil menyuruh Tupai untuk menyeberangi jembatan dari bebek-bebek ini. Nah, pada akhirnya kira-kira kalau kayak gini Tupai sampai nggak ke pohon Tupai? Sampai, karena kerjasama yang dilakukan oleh pada akhirnya si Tupai ini dapat mengambil mangga-mangga yang ada di pohon di tepi sungai ini, adik-adik. Terus setelah itu, setelah mangganya dapat, nah kemudian Tupai tak lupa untuk membagikannya kepada si Kancil dan juga si Desi yang sudah menemaninya begitu. Nah, mangga-mangga ini kemudian dibagikan kepada hewan-hewan yang ada di hutan itu. Kira-kira
kalau habis dibagiin sesuatu mereka bilang apa? Makasih. Iya, bilang makasih ya. Tahu kan diucapkan terima kasih untuk si tupai. Begitu adik-adik. Jadi pesan yang ada di dalam dongeng ini, kalau kalian itu punya kekurangan, jangan malu untuk mengajak kerjasama, begitu ya. Misalnya adik-adik nggak bisa gambar, tapi adik-adik bisa mewarnai, terus teman-teman adik-adik bisa bisa menggambar, tapi nggak bisa mewarnai. Terus adik-adik kemudian bekerja sama seperti itu. Jadi gotong royong itu dapat menyelesaikan segala masalah yang adik-adik hadapi. Begitu deh. Ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan. Cukup sekian dari Mbak Siti. Semoga apa yang tadi Mbak sampaikan bermanfaat. Mbak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.